Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel LCD pecah. Saya mau coba ganti LCD nya. Pertama-tama lepas SIM tray-nya dulu atau slot SIM card-nya. Baru kemudian buka back casing-nya dengan cara congkel, cari celahnya. Saya coba congkel menggunakan kuku. Celahnya sudah ketemu, baru kemudian didorong muter sampai back casing-nya terlepas. Bisa menggunakan kuku kalau punya kuku, kalau tidak ada bisa menggunakan penyongkel, bisa cutter atau alat-alat yang tipis dan kaku. Oke, setelah back casingnya terlepas seperti ini, baru kemudian lepas baut yang ada di atas semuanya menggunakan obeng plus HP, karena di situ di bawahnya ada fleksibel LCD dan fleksibel baterai. Jadi ini harus lepas baterai terlebih dahulu, dan baterai sama fleksibel LCD nya ada di bawah kaleng situ. Jadi semua baut-bautnya dilepas. Setelah baut-bautnya dilepas semuanya, baru kemudian congkel penutupnya. Congkel saja, mudah seperti itu. Terus lepas soket fleksibel baterainya dan lepas baterainya. Di situ ada selotip hijau, tarik saja, maka baterai akan terlepas seperti ini. Tarik yang cukup kuat. Kemudian baterainya juga itu ada lemnya, tarik juga, karena fleksibel LCD-nya ada di bawah baterai. Oke, setelah baterainya terlepas, baru kemudian itu fleksibel LCD touchscreen-nya, dan siapkan LCD touchscreen yang baru, carikan, dicoba terlebih dahulu. Setelah ada LCD-nya, baru kemudian LCD-nya dilepas. Kalau mau mudah dihangatin terlebih dahulu, saya hangatin menggunakan blower, bisa dengan menggunakan korek api atau penghangat lainnya. Tujuannya agar lebih mudah untuk dilakukan penyongkelan. Kemudian setelah dihangatin, cari celah LCD-nya, kemudian dicongkel. Saya di sini menggunakan congkel dari bahan plastik yang agak kaku dan lentur. Ini saya ambilkan dari bekas touchscreen HP tablet. Saya ambil bagian depannya. Saya menggunakan bahan-bahan model seperti ini, kalau bisa yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian setelah ketemu celahnya, congkel merata, congkel semuanya. Setelah tercongkel seperti ini, itu bagian bawahnya masih nempel, tarik saja karena ini pinggir-pinggirnya dilem. Oke, setelah terlepas LCD-nya, dan saya lihat di situ bezelnya retak, karena ini bekasnya kalau tidak kejatuhan mungkin jatuh, dan itu di baterainya di situ juga banyak. Terus bagian LCD-nya juga di situ juga kena, jadi ini rusaknya di bagian bawah kiri, mungkin kejatuhan apa sampai bezelnya seperti itu retak dan menghantam LCD juga, sehingga LCD-nya juga ikut pecah. Oke, karena ini agak tidak rapi, saya coba rapikan terlebih dahulu. Saya lem. Jadi ini kemungkinan kejatuhan apa, benda berat dari belakang, terus sampai ke baterai penyok, sampai ke bezel, terus tembus ke LCD. Oke, dan ini LCD barunya. Sebelum dilakukan pemasangan, saya sarankan untuk dites terlebih dahulu LCD-nya, apakah gambarnya bagus atau tidak, apakah touchscreen-nya normal, sentuhnya bisa disentuh semua atau tidak. Jadi sebelum dilakukan pemasangan, sebelum dilakukan pembongkaran, biasanya dicoba LCD terlebih dahulu sebelum dibongkar seperti ini. Dan ini LCD-nya sudah saya coba di toko spare part, jadi sudah normal semua, tinggal dilakukan pemasangan. Seharusnya tidak saya cek seperti ini karena ini buat tutorial. Jadi sebelum dilakukan pengeleman, alangkah baiknya dicoba terlebih dahulu, karena tidak semua LCD ataupun touchscreen yang baru, spare part baru itu bagus. Kadang ada yang cacat, ada yang error, kadang ada LCD yang ngeblank, ada yang touchscreen-nya tidak bisa disentuh, ada yang ngacat. Jadi sebelum dipasang, saya sarankan untuk dites terlebih dahulu, kemudian dilem merata di bagian pinggir-pinggirnya menggunakan lem touchscreen serinya T7000 yang saya pakai. Banyak lem touchscreen, cari saja di toko spare part terdekat, spare part HP biasanya ada lem touchscreen. Bilang saja beli lem touchscreen, nanti banyak pilihannya, ada T7000, B berapa, E berapa, itu sama saja fungsinya, harganya pun cukup murah. Jadi nyarinya bisa di toko spare part terdekat, bisa juga di belanja online. LCD sama lem touchscreen-nya dilem merata di bagian pinggir-pinggirnya, karena ini cukup tipis pinggir-pinggirnya, jadi harus benar-benar merata dan agak banyak agar tidak terlepas. Kemudian ada segel di pinggirnya, lebih baik dibersihkan agar nanti tidak mengganggu saat sudah terpasang. Dan kalau ada double tipnya dilepasin, baru kemudian ditempel seperti itu, dan LCD siap untuk ditempelin di tempatnya. Tempelin, ditekan-tekan sebentar sampai kira-kira lemnya kering. Kalau misalkan mau rapat bisa dikaretin atau dijepit, tetapi harus hati-hati, kalau kekencangan juga bisa LCD-nya jadi agak bermasalah biasanya. Jadi bisa ditekan, dikaretin ataupun dijepit, terserah. Yang penting tunggu sampai kering, sampai benar-benar nempel, baru kemudian dipasang baterainya. Dirapikan, baterainya dipasang, karena ini bawahnya masih
nempel lemnya, tidak saya kasih double tip. Kemudian setelah baterainya sama LCD nya saya pasang di mesin, soket-soketnya saya tempelin, baru penutup mesinnya dipasang dan baut-bautnya semuanya dipasang kembali. Jadi ini caranya cukup mudah sekali. Jika kawan-kawan punya HP Oppo A3 atau punya teman atau ada servisan LCD ataupun touchscreen-nya rusak mau diganti, caranya bisa dipraktekkan. Ini cukup mudah, alatnya juga tidak banyak, asal punya obeng, lem touchscreen, terus penyongkel, sama beli LCD touchscreen-nya sudah bisa pasang sendiri. Kalau masalah blower untuk pengangkatan itu bisa di blower, bisa menggunakan korek, tidak diangkatin juga tidak masalah. Dan ini setelah saya bautin semuanya, kemudian saya pasang back casing-nya, ditekan-tekan sampai rapat, jangan terlalu keras, yang penting kunci semuanya dari atas ke samping bawah, semuanya muter sampai back casing-nya semuanya nutup rapat. Baru kemudian slot SIM card-nya dipasang dan bersihkan, cek terlebih dulu semuanya gambarnya apakah bagus atau tidak. Terus touchscreen-nya, tombol-tombolnya semuanya dipencet sampai semuanya normal dan dibersihkan. Pinggir-pinggirnya bekas lem touchscreen-nya digosok-gosok saja menggunakan tangan, menggunakan jari, gosok-gosok seperti itu, maka akan bersih pinggir-pinggirnya. Dan itu atasnya masih ada plastik bawaan dari tokonya, ini hanya sebagai pelindung sesaat saja, biasanya dilepas. Tapi kalau misalkan mau ganti mau dikasih tempered glass, jangan dilepas terlebih dahulu, nanti tinggal dilepas terus ditempelin tempered glass. Jadi kalau misalkan masih kotor, dibersihkan dengan minyak kayu putih semuanya sampai bersih, pinggir-pinggirnya, bawahnya, belakangnya, atas semuanya dibersihkan kalau mau bersih. Terus back casing-nya kalau kotor juga bisa dibersihkan. Oke, jadi seperti itulah cara mengganti LCD Oppo A3s, cukup mudah dan bisa ditiru, bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.